Oke, saya buka juga di sini. Mana ya? Ini dia. Nah, kemarin kalian mengerjakan nomor 1 dan 2 ya, kalau nggak salah latihan 1. Nah, ini. Kalau kalian lihat di modul tuh ada cara mengintegralkan parsial dengan menggunakan tabel. Supaya tidak keliru ya. Karena kalau kalian menggunakan rumus yang ini, yang UDV ini, suka ada yang ketinggalan nih. Saya aja suka adanya ketinggalan. Maka saya munculkan di sini cara tabel supaya kalian nggak keliru. Nah, ini kalau cara tabel kalian tinggal memasangkan. Nah, ini kalian ambil yang di luar akar itu di kolom pertama nih. Ini yang kita turunkan. Kemudian yang akar ini yang kita letakkan di kolom kedua. Ini yang kita naikkan gitu. Jadi parsial itu seperti ini. Ini yang kolom ada 2 kolom kalau kalian pakai tabel ya. Kolom pertama itu yang di luar akar ini yang sendirian. Ini kan pasti perkalian dari 2 fungsi ya. Ini yang kita turunkan sampai berakhir di 0. Kalau sudah 0 ya udah nggak ada turunannya lagi gitu kan. Kemudian yang diintegralkan ini berarti karena akar, di dalam akar itu X plus 1, berarti dia memakai metode substitusi ya. Kita misalkan X plus 1 itu jadi U, kemudian integralin jadinya ini. Integralin sekali lagi sampai dia sebaris sama yang diturunkan dapat 0. Nah, kemudian kita pasangkan nih, kita kali. Ini dikali artinya ya, harganya plus. Kemudian ini dikali harganya min. Bu, kalau nanti ada baris berikutnya lagi gimana? Ya udah ini dikali kemudian harganya plus ya, selang-seling nih. Mulai dari plus, min, plus. Bu, kenapa ada tanda plus, min, plus? Nah, ini asalnya dari sini. Kalau kalian mengintegralkan parsial, mana nih? Buang dulu. Kalau kalian mengintegralkan rumus parsial itu adalah, mana ya rumusnya? Di atas sendiri deh. Ini dia. Nah, integral parsial itu rumusnya adalah seperti ini. U dikali V, ini harganya plus nih di depan sendiri. Nah, kemudian min. Min integral dari sini. Gitu. Jadi kalau misalnya ini nanti diintegralkan masih ada berikutnya lagi, kan ini dikurung ya. Nah, kalau ini penjumlahan dari dua fungsi kan berarti ini dikali ke dalam. Jadi pasti plus, min, plus, gitu, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kenapa tadi ngurut dari plus. Nah, kita mau coba kerjakan pakai tabel ya, yang ke contoh deh. Contoh, ke soal. Nah, ini dia. Nomor 3 ya. Perhatikan, kalau yang A, ini cara substitusi masih bisa ya. Kenapa? Karena di dalam akar ini pangkatnya lebih tinggi daripada yang di luar akar. Ini pakai cara substitusi masih bisa. Yang nomor B, ini juga pakai cara substitusi masih bisa. Kenapa? Karena ini derajatnya masih sama nih. Yang D juga masih bisa pakai cara substitusi ya. Nah, kalau yang C dan E, ini jelas cara substitusi nggak bisa dipakai. Kenapa? Alasannya apa, Stella? Kenapa yang nomor 3C dan E itu tidak bisa kita pakai cara substitusi? Alasannya apa? Itu bukan, Bu. Akar di dalamnya lebih kecil. Betul, derajatnya yang di dalam akar itu lebih kecil daripada yang di luar akar. Yang ini juga nih. Nah, pasti ini cara parsial yang bisa dipakai, gitu ya. Yang hanya bisa dipakai. Nah, kita mau ambil, misalnya yang C ya. Yang C ini kita ambil, jangan yang C lah, ini kan X plus 6 ya, gampang. Yang ini deh. Nanti supaya kalian tahu bedanya. Ini 4 min 2X gitu kan. Ini kita copy, kita pindah ke Word sebentar. Ya, kita bikin Word dulu ya. Integral parsial. Ini kita pindah ke sini. Nah, ini soalnya tadi yang nomor 3 ya. Rumus integral parsial itu tadi adalah, saya copy dulu rumusnya. U
UdV, integral UdV. Nah, ini dia. Nah, pakai cara tabel ya. Pakai cara tabel. Kalau pakai cara tabel berarti kita butuh 2 kolom. X kuadrat ya. 2X 2, 0. Nah, berarti kita dapat ini. Kita kecilin dulu. Yang ini X kuadrat itu jadi kolom pertama ya, yang di luar akar ini. Jadi di sini, kemudian turunkan. Turunan dari, saya mau copy X-nya aja. Turunan dari X kuadrat itu adalah 2X. Di sini adalah 2X. Turunan dari 2X adalah 2 ya. Nah, kita turunkan di sini jadi 2. Turunan dari 2 adalah 0. Nah, begitu. Kemudian, yang sebelah sini adalah yang ini. Yang akar ini. Kemudian di sini kita integralkan ya. Nah, cara mengintegralkannya adalah gini. Berarti U-nya adalah di sini aja ya. Nah, di bawahnya sini aja. Integral dari, nanti kalian dicoretan aja, nggak apa-apa. Sama dengan ini saya buang ya. Kita mengintegralkan yang ini doang. Nah, misalkan U-nya yang ini. Yang di dalam akar. Ini adalah U sama dengan. Kemudian kita turunkan ya kanan kiri nih. Kita turunkan kanan kiri, turunan dari U adalah DU sama dengan turunan dari 4 min 2X. Turunan dari 4 itu 0 ya. Turunan dari min 2X adalah min 2DX. Kan? Nah, dari sini kita cari, kita munculkan DX sama dengan. Berarti DX sama dengan ini kedua ruas dibagi min 2 ya. Berarti kita dapat X sama dengan DX adalah DU per DU dibagi min 2. Nah, kemudian kita substitusi lagi ke sini. Sama dengan. Kita ganti ini jadi U. Kemudian DX-nya itu berubah menjadi DU dibagi 2 nih. Nah, berarti sama dengan integral dari min setengah itu ya. Integral mana ini? Integral di sini adalah min setengah U pangkat setengah ya. 1/2 U pangkat setengah. U pangkat setengah. 1/2. DU. Nah, baru diintegralin. Berarti rumus integral dasar ya. Min setengah nih. Min 1/2. Dibagi 1/2 ditambah 1 jadinya 3/2 ya. Saya langsung ya. Di sini U-nya pangkat 3/2. U pangkat 3/2. Terus U-nya kita kembalikan lagi ya. Nah, ini langsung saya kembalikan lagi di sini. U-nya adalah 4 min 2X. Nah, ini pangkatnya adalah 3/2. Plus C gitu ya. Nah, kemudian sama dengan ini. Berarti min 1/3 ya. Min 1/3. 1/3. Yang ini sama. Nah, seperti itu. Berarti ini C-nya nggak usah ya, ditinggal dulu. C-nya nanti terakhir. Kita masukkan ke sini nih. Nah, kurang lebar. Nah, kemudian ini kita integralin sekali lagi nih. Oh, 2 kali nih bahkan.
Ini diintegralkan lagi nih. Nah, kita pakai teori yang di sini aja nih. Berarti ini menjadi min plus ya. Plus 1/6 nih. 1/6 dibagi. Nah, nanti dicoretan kalian ini kan jadi 1/2 ya. Jadi min 1/3 dikali min 1/2 gitu ya. Dari mana, Bu? Dari sini loh. Nih. Ya kan? Ini diturunkan, U-nya tadi diturunkan, kemudian menjadi pembagi jadi dari DU gitu kan, menjadi 1/4 ya. Kemudian ini pangkatnya ditambah 1 di sini, jadi 5/2 gitu ya. Nah, kemudian X-nya 4-2X-nya pangkatnya jadi 5/2. Nah, ini kita kopas aja ya. Jadinya adalah ke sini dia berubah menjadi yang ini menjadi berapa nih? Sama dengan ini jadi plus ya. 1/6 dikali 2/5 ya. Nah, 2/5 nih. Ini dicoret dulu nih. Ini jadi 3 ya. 1/15. Yang ini jadi 1/15. Ini minnya dibuang karena plus. Ini 15. Pangkatnya jadi 5/2. Nah, kemudian ini diintegralkan sekali lagi nih. Di sini ya, yang sebaris sama 0 nih. Nah, sekarang min 1/15-nya jadi berapa? Kok min? 1/15 itu kita kali dengan min setengah ya. Min setengah. Dari mana min setengah? Dari sini loh tadi. Gitu. Kemudian dibagi sama ini 5/2 ditambah 1. Jadi 7/2 ya. 7/2. Nah, berarti nilainya menjadi min. Oh, yang 2-nya coret aja dulu ya. Nah, berarti min berapa tuh? 15 kali 7 ya. 35, 37, 105 ya. Nah, ya udah ini tinggal diganti. Ini 105 nih, tapi min ya. Di sini ada minnya. Pangkatnya jadi 7/2. Nah, begitu. Kemudian kita pasangkan nih, kita kali nih. Yang X kuadrat kita kali sama yang ke sini nih. Ngilang ya. Ini nilainya plus. Kemudian ini dikali, nilainya adalah min. Ini dikali, nilainya adalah plus. Nah, begitu. Ini tinggal kita masukkan di sini. Bawah sini ya. Nah, integral dari sini adalah copy sama dengan ini tinggal masukkan. Ini berarti X kuadrat. Harganya plus ya, jadi saya nggak ngasih tanda. Apapun dikali sama yang ini. Kemudian min. Kenapa min, Bu? Ini loh. Ini kan urutan, ini kok geser ya? Ya udah, ini saya buang ya. Ini geser. Nah, tadi urutannya adalah X kuadrat dikali ini. Ini tandanya plus. Kemudian ini dikali ke sini, tandanya min. Pokoknya lihat kolomnya nanti kalau tabel, jangan sampai keliru. Nah, kemudian ini kita masukkan berarti 2X min ya. Min karena di sini min. 2X, ini adalah 2X. Kemudian dikali sama yang ini. Copy. Nah, kalau kalian nanti mengerjakan pakai rumus, pasti hasilnya akan sama. Plus, karena ini plus, berarti di sini 2 dikali sama ini. Terakhir sendiri plus C. Selalu plus C ya. Nah, ini tinggal kalian sederhanakan. Sama dengan, bentar, ini saya hapus semua ya coretannya ya. Nah, ini C-nya mana? Berarti tinggal menyederhanakan sama dengan yang ini menjadi, saya copy dari sini aja. Ini copy. Mana?
Nah, ini X kuadratnya saya letakkan di sini. Nah, begitu. Mana? Nih. Kemudian yang ini jadi min ya. Min 2X per. Saya copy dari sini aja. Nah, kemudian nanti bisa jadi dinyatakan dalam bentuk akar gitu ya. Berarti tinggal nyatakan aja jadi yang pangkat pecahan ini jadi akar. Kemudian ini plus kali min, jadi min ya. Min lagi, yang ini saya copy. Ini 2. Nah, plus C terakhir. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk akar, berarti dia sama dengan, saya copy semua. Ini 1,5 ya. 1,5 itu artinya ini saya buang. 1,5, 4 min 2X, 1, kemudian setengahnya dari jadi akar. Nah, kemudian ini 5/2, berarti saya copy aja dari sini. Ini saya buang. Yang ini pangkat 2 nih, karena 5/2 ya. 5/2 itu kan 2,5. Yang ini jadi pangkat 2, setengahnya jadi akar. Kemudian yang ini 7/2 itu 3,5 ya. Ini saya buang nih. Nah, yang ini pangkat 3. Karena 7/2 adalah 3,5. Nah, sampai di sini apakah paham? Jelas? Bisa ya? Oke, ini cara tabel. Kalau yang cara biasa ya harus mengintegralkan kayak gini ya, satu-satu tuh, substitusi juga. Gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke nanti terserah kalian mau pakai cara rumus, langsung kalian mengambil U-nya siapa, kemudian DV-nya yang mana, kemudian diintegralin DV-nya, kemudian U-nya diturunin gitu ya. Masukkan ke rumus boleh, atau memakai tabel boleh. Kemudian yang berikutnya lagi adalah menentukan C. Nah, ini dia. Saya pindahkan ke Word aja ya, supaya kalian bisa lihat cara proses penyelesaiannya. Nah, kalau kalian ketemu soal nih menentukan C. Menentukan nilai C. Jadi kalau integral tak tentu kan pasti terakhir ada C-nya ya, seperti ini nih. Nah, nanti kalian akan mencari nilai C itu berapa gitu ya. Nih, misalnya kalian diberikan soal seperti ini. Diketahui fungsi f, pasti yang diketahui adalah f aksen turunannya. Kemudian nilainya adalah fungsi aslinya apa? Untuk X sama dengan 2, nilai fungsinya adalah 13. Nah, ini adalah syarat untuk menentukan nilai C-nya. Kalau untuk nilai X ini nggak diketahui, maka C nggak bisa dicari. Ya. Maka langkah pertama adalah integralkan fungsinya dulu. Jadi fx itu sama dengan integral dari f aksen gitu ya. Fx itu adalah sama dengan integral dari f aksen. Integral dari f aksen x dx pasti. Gitu. Sama dengan karena fungsi fx-nya, f aksen x-nya ada, tinggal masukkan ya. Di sini berarti saya kopas aja. Nah, dx tinggal diintegralkan ya, sama dengan. Kita integralkan. Integral dari x 3x pangkat 2, berarti 3/3 ya, jadi x pangkat 3 nih. X pangkat 3. Kemudian min 4x kalau diintegralin jadinya apa, Luiska? Min 4x diintegralin jadi min 4x diintegralin jadinya apa? Min 4. Diintegralin, bukan diturunin, Luiska, kebalik kamu. Dinaikkan. Dinaikkan, Luiska nih. 3x pangkat 2, dia berubah menjadi x pangkat 3, dinaikkan, Luiska. Maka kalau min 4x pangkat 1, dinaikkan jadinya apa?
min min 2x nah kuadrat. ya betul, min X2. Kemudian plus 4 dinaikkan jadinya apa? Plus 4. Plus apa Luiska? 4x. Ya, betul. Kemudian terakhir ada C-nya ya. Nah, kemudian ini kan udah diketahui nih, fx itu adalah nih. Saya copy dulu. Fx itu sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 4x plus C. Nah, itu. Kemudian diketahui untuk x sama dengan 2, fungsi fx bernilai 13. Nah, ini berarti F2 sama dengan 13 gitu ya. Berarti dia sama dengan seperti ini. Nah, artinya lagi apa? Ya udah kalau X-nya kita masukkan ke fungsi fx ini, nanti harganya harus sama dengan 13 gitu ya. Nah, kita masukkan ke sana nih. Ini X-nya 2. Ini juga 2. Ini juga 2. Ini juga 2. Harganya harus sama dengan 13. Nah, dari sini kita dapat nilai C-nya jadi berapa tuh, Rizka? C-nya berapa? Ini 8. Min 8 habis. Ini 8 lagi. Berarti 13 min 8 tuh. Luiska, berapa? 5. Oke. Nah, ya udah jadi fungsi fx sama dengan tinggal ganti C-nya. Nah, C-nya ganti 5. Udah jadi. Paham ya maksudnya ya? Mencari C. Nah, sekarang kita contoh yang lain nih. Kalau ada, apakah ada pertanyaan? Halo Bu, Ya, apa, Evan? yang soal tadi aku cuma bingung aja kenapa dikaliin setengah. Kenapa Dikali. dikaliin yang waktu diturunin saat itu di tabel itu dikali Oh, tabel, sebentar. Kenapa? kali min setengah itu waktu saat diturunin. Oh, oke, ya, sebentar. Sebentar. Saya paste ini dulu. Nah, kenapa diturunkan jadinya yang mana nih? Oh, ini nih. Oke. Yang ini ya. Nih. Kan ini. Yang jadi U-nya adalah yang 4 min 2X ya. Kemudian ini diturunkan kedua ruas. Turunan dari U adalah DU. Turunan dari 4 min 2X adalah min 2DX. Kemudian ini kita akan mencari DX sama dengan, berarti ini dibagi dengan min 2. Nah, berarti DU dibagi min 2. Yang ini dibagi min 2 jadi 1 ya. 1 DX nih. Nah, dari sini asalnya. Evan. Paham ya? Oke. Kalau misalnya yang di dalam kurung itu adalah 3 min X kuadrat. Ini nggak ada. Ini pasti di depannya ada X-nya ya. Ini nggak ada. Misalnya ini kenapa dicoret-coret? Dihapus aja bisa ya. Nah, kalau nanti ketemu soalnya seperti ini, berarti kalau nanti yang di dalam kurung itu adalah 3 min X, berarti di sini min 1 DX ya. Oke. Halo? Suara saya putus-putus. Halo? Halo?
Halo, Bu. Halo. Bisa Halo. dengar? Bisa dengar, Bu. Oke. Bentar. Saya balik lagi ke sini. Mana? Salah deh. Di sini. Ini ya. Nah, kalau tadi nanti yang di dalam kurung itu misalnya dia adalah 3 min X gitu ya. Nah, maka di sini nanti munculnya adalah min 1 ya. Ini pasti jadinya min 1. Nah, berarti ini bukan setengah lagi, tapi min 1. Paham ya, Nevan ya? Oke, kita lanjutkan ke soal yang ini tadi. Apakah ada lagi yang mau bertanya nih di sini? Yang parsial pakai tabel? Paham ya? Bisa ya? Paling nanti Bisa mengerti. yang agak ribet paling kalau mengintegralkan yang kolom kedua itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nih. Menentukan nilai C kalau misalnya soalnya diketahui turunan keduanya. Nah, maka kalau kalian nanti dapat soal seperti ini, tentukan turunan kedua dari fungsi ini suatu fungsi fx adalah atau kurva y double aksen sama dengan bla bla bla. Tentukanlah kurva tersebut melalui titik 1,6 dan gradien singgungnya adalah 7. Tentukanlah persamaan kurva tersebut. Nah, gradien itu berarti y aksen ya. Berarti kita mencari y aksen 1 dulu nih. Y aksen 1 itu adalah integral dari y double aksen ya. Integral y double aksen dx pasti. Nah, dia menjadi integral y double aksennya adalah 6x plus 8 dx. Nah, berarti sama dengan kita integralkan 6x Pragia. Integral dari 6x apa? 6x berarti benar 3x kuadrat. Ya, 3x kuadrat. Jangan keliru ya, 6 itu dibagi 2, bukan dibagi 3. Oke. Kemudian 8 diintegralin plus 8x. ya. Kemudian ada plus C ya. Nah, ini karena integralnya 2 kali, berarti ini kita kasih indeks nih. C1 ya, integral yang pertama, itu kita peroleh C1. C1. Oke. Kemudian, mana yang untuk menghitung C1? Nah, ini. Pada titik 1,6, gradien singgungnya 7. Ini berarti ini Y aksen itu kan sama aja dengan F aksen X ya. Nah, berarti dia adalah F aksen 1 sama dengan 7. Karena aksen itu adalah gradien ya untuk X yang dilalui. Gitu. Jadi ini pada titik 1,6 gradien singgungnya adalah 7, itu berarti F aksen 1 nilainya adalah 7. Berarti ini kita masukkan ke sini. Y aksennya itu nanti kita ganti dengan 7. Kemudian untuk X sama dengan, nah ke sini. X-nya yang sebelah kanan ini kita ganti dengan 1. Nah ini dari sini ya, gini aja dulu. Berarti Y aksen itu adalah 7 sama dengan, kemudian yang di sini ini X-nya kita masukkan 1. Jadi gradien itu pasti harus tahu X-nya di mana nih. Gitu ya. Nah dari sini kita bisa menghitung nilai C1-nya nih. C1 itu sama dengan berapa Pragia? C1.
Berarti C1-nya 3 plus 8. Berarti min 11 ya, Bu? Bentar. Ini ada 7. Oh ya, berarti min 4. Ya, betul. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, kembalikan lagi ke sini nih. Jadi, Y aksen 1 kita, itu C-nya kita ganti min 4. Ini min 4. Nah, kemudian dari sini baru kita bisa menghitung persamaan kurvanya ya. Berarti kita cari Y persamaan Y itu adalah integral dari Y aksen ya. Integral dari Y aksen. Y aksen dx pastinya. Nah, kita tinggal masukkan nih. Integral dari Y aksen kita adalah yang ini. C-nya langsung diganti ya karena udah ketemu nih. Masukkan di sini. Dx. Nah, sekarang kita integralin. Integral dari 3x kuadrat apa Pragya? Integral dari 3x kuadrat. Nih. Berarti, bentar, Bu. X pangkat 3. Ya, x pangkat 3. Integral dari 8x. 4x kuadrat. Ya, integral dari min 4 berarti min 4x ya. Kemudian ada plus C yang kedua. Karena ini udah integral yang kedua kalinya ya, pada soal yang sama. Nah, maka kemudian diketahui kurva melalui titik 1,6 kan. Nah, ini berarti X-nya 1, Y-nya 1 ya. Ini atau berarti F-nya mana tadi? Nggak usah ada aksennya ya. F1 sama dengan, ini nggak ada aksennya. F1 sama dengan 6. Nah, kemudian kita masukkan ke sana. Berarti Y sama dengan, itu adalah yang ini. Nah, kemudian X-nya kita ganti 1. Mana? Nah, ini masukkan. Y-nya kita ganti jadi 6 jadinya. Nah, ini X-nya jadi 1. Ini juga 1. Yang ini juga 1. Nah, berarti C2 berapa nih? C2 sama dengan berapa? 1405 ya berarti ya. Betul nggak? Jadi, persamaan kurva adalah Y sama dengan yang ini. C-nya kita ganti dengan 5. Nah, begitu. Apakah paham jenis soal yang ini? Saya kumpulkan aja deh, sebentar. Turunkan ke bawah. Nah, ini dia. Apakah jelas? Apa? Boleh. Saya mau nanya yang itu tadi integral parsial. Oke, yang ini tabel. Ya, mana? Yang rumus di bawahnya, Bu. Coret-coretan yang di bawahnya itu. Nih. Saya bingung. Ya, saya bingung dari min setengah U pangkat setengah DU sama dengan, lalu kenapa bisa jadi begini, Bu? Kan A dibagi N plus 1. Yang ini ditambah 1 ke sana. Kemudian U-nya kita balikin lagi. U-nya kita balikin lagi ke sini. Ke U. Paham? Paham, Bu? Oke.
Ada lagi? Pokoknya rumus dasar integral itu penting loh ya, itu di mana-mana akan berlaku. A dibagi N plus 1, X pangkatnya N plus 1 juga. Itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada nggak? Kalau ini lebih mudah ya. Oke, sekarang kita lihat ke modul kita. Oke, di modul masih ada satu contoh lagi nih. Sebuah bola bergulir pada sebuah bidang datar dengan laju awal, laju itu berarti V ya. Ini laju awal, V0 berarti ya. Berarti T-nya 0 juga nih. Gitu. Akibat gesekan dengan bidang itu, bola mengalami perlambatan. Perlambatan berarti A-nya min ya. Ini A nih. Min. Nah, karena perlambatan. Kalau percepatan berarti plus. Gitu. Nah, ini S pangkat 2 kan berarti A. Jika saat T sama dengan 0, posisi benda berada pada S sama dengan 0, berarti ini S0. Berapakah jarak yang ditempuh bola dari awal sampai akhir? Sampai dia berhenti. Oke, berarti pertama kita dari yang diketahui dulu nih perlambatan. V itu adalah integral dari A. Gitu. Karena variabel bebasnya adalah T, berarti dt gitu ya. Kemudian lagi, tadi diketahui perlambatannya adalah 2 meter per detik kuadrat. Nah, ini kenapa dia minus? Karena dia perlambatan, gitu ya. Jadi dia adalah min 2. Jadi mengapa negatif? Ya karena perlambatan judulnya, bukan percepatan. Gitu ya, paham ya? Berarti fungsi V, ya apa? Ini maksudnya yang waktu di SMP itu besaran pokok dan besaran turunan itu. Betul. Bukannya di SMA kelas 1 juga masih dibahas itu? Ya, diulang itu. Iya, diulang. Kemudian V-nya rumus kita menjadi min 2T plus C1 nih. Nah, karena yang ditanya adalah jarak, berarti kita integralkan sekali lagi ya. Nah, ini kita cari C1-nya dulu nih. Pada saat T sama dengan 0, laju awalnya adalah 4 nih, kita substitusi. Berarti T-nya kita masukkan 0 ke sana ya. Nah, nilai V-nya kecepatannya adalah 4. Ketemu nilai C1-nya. Nah, kalau udah kita kembalikan lagi ke rumus V kita supaya C-nya, konstantanya ini hilang, dapat angka. Variabel C-nya ya. Nah, kemudian karena yang ditanya adalah jarak, berarti kita hitung nih. S kita, persamaan S kita adalah integral dari persamaan V yang barusan kita dapatkan. Kita integralkan, nah dari sini muncul C yang kedua. Nah, kemudian C kedua itu kita hitung memakai T sama dengan 0, S-nya juga 0. Berarti nanti dari sini ketemu nilai C. 2-nya 0 berarti ya. Ya udah, dari situ kita dapat persamaan fungsi S-nya, baru kita bisa menghitung berapa jarak yang ditempuh. Nah, ini C2-nya 0. Berarti fungsi S kita adalah ini. Pada saat bola berhenti, berarti pasti lajunya 0. Ya kan? Kecepatannya nggak ada kan? Ya udah, berarti kita nolkan di persamaan V tadi. Nah, ini. Ini kita sama dengan kan 0. Dari sini ketemu nilai T-nya. Sampai berhenti itu berarti setelah dia berjalan selama 2 detik. Ya udah, kemudian kita masukkan T ini ke persamaan S. Dari sini kita dapat jarak yang ditempuh bola dari awal sampai dia berhenti. Apakah paham soal fisika ya ini ya? Paham ya? Pokoknya nanti yang teliti baca soalnya supaya kalian tahu ini buat ngitung apanya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke soal. Nomor 3 tadi udah pakai integral ya. Nah, ini yang C sama E itu.
Nanti coba yang C ya, pakai tabel coba. Atau pakai rumus juga boleh. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4 dan selanjutnya. Nah, ini perhatikan. Diketahui F aksennya. Nah, ini untuk menghitung C-nya gitu ya. Nah, ini juga. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini jadikan X pangkat min 2 ya, naikkan dulu ke atas. Kalau dapat soal yang D ini kali pelangi dulu, baru diintegralkan pakai rumus dasar. Kemudian ini X-nya 1, nilai Y-nya adalah 10. Kemudian nomor E, nah ini 2 aksen ya. Berarti, nah ini kalian pakai buat menghitung C yang pertama dulu nih, F aksen min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya min 2, kemudian nilai-nya harus sama dengan 0. Ketemu C1, kemudian diintegralkan sekali lagi. Yang ini untuk menghitung C yang kedua. Nah, kalau yang F, perhatikan. Yang F itu tidak diketahui gradien dan tidak diketahui nilai F aksen berapa sama dengan berapa ya. Dia itu hanya diketahui untuk X sama dengan 0, fungsi Fx itu bernilai min 5. Untuk X sama dengan 2, fungsi Fx bernilai 7. Berarti ini nanti integralkan langsung 2 kali, biarkan dalam C1 dan C2, baru titik ini 0, min 5 dan 2,7 disubstitusi ke fungsi Fx terakhir ya, di integral terakhir. Kemudian nanti eliminasi atau substitusi, baru ketemu C1, C2. Paham ya? Jenis soal yang F. Pokoknya bedakan jenisnya nih. Kalau yang diketahui double aksen, baca soal yang teliti yang diketahui. Yang diketahui itu ada aksennya apa enggak. Kalau enggak, berarti nanti pasti eliminasi atau substitusi. Itu nanti dicoba ya. Nah, kita ke nomor 5 dulu. Nomor 5. Artinya dy per dx itu ya y aksen, sama ya. Ini adalah lambang turunan, jangan bingung dengan lambang. Kemudian di bawahnya, nah ini titik itu berarti sama ya kayak tadi ya. X-nya diganti setengah, Y-nya adalah min 5/4. Nah, kalau kalian ketemu soal yang E dan F nih. Ini artinya apa? Ini juga jangan bingung. Ini adalah Y double aksen ya. Jadi menuliskan Y double aksen dalam bentuk dy per dx itu adalah d kuadrat Y per dx kuadrat. Mengkuadratkannya beda tempat ya. Ini adalah d kuadrat Y. Yang ini dx kuadrat. Nah, ini juga sama dengan yang tadi ya. Di titik 6,4 itu gradien garis singgunya adalah 8. Berarti F aksen 6 sama dengan 8 gitu ya. Kemudian titik 6,4 itu untuk menghitung C yang kedua. Yang F, garis singgungnya, gradien garis singgungnya melalui titik itu adalah sejajar dengan, nah ini cari M-nya dulu, sejajar itu berarti sama ya. Berarti F aksen min 1 itu sama dengan 8. 8 ya ini gradiennya. Itu. Apakah paham? Soal-soal nomor 5 dan 4. Paham ya? Oke, sekarang yang nomor berikutnya. 678. Ini soal terapan di fisika ya. Sebuah benda bergerak, ya udah nanti silakan di ini. Sekarang saya minta coba silakan kalian mengerjakan yang nomor F. Ini yang beda sendiri ya. Silakan dicoba dikerjakan yang F. Semua mencoba, nanti saya akan tunjuk salah satu dari kalian untuk mengerjakan di sini. Kalau yang A sampai E sih masih bisa. Yang F ini loh. Silakan ya, semua mencoba dulu ya. Bu, Kenapa, James? bukannya yang F sama aja bisa cari C1 langsung setelah diintegralkan ke atas. Iya, makanya sekarang coba di Biasa. caranya sama, biasa. Ini dikali ke dalam dulu ya. Ya. Nanti yang terakhir eliminasi.
buat dapat C1, C2-nya. Eliminasi atau substitusi. Jadi nggak bisa seperti yang E. Kalau yang E itu C1 bisa dihitung dulu pakai ini gitu ya. Habis itu C1 udah ketemu baru diintegralin lagi. Kemudian ini buat nyari C2. Kalau yang F itu integralkan sekali, biarkan dalam C1, integralkan 2 kali, berarti ada C1 ada C2, baru titik-titiknya ini disubstitusi gitu, James? Kenapa nggak bisa kayak E, Bu? Nggak bisa karena F aksen yang ini X sama dengan 0, nilai X F-nya bernilai min 5. Ini berarti 0, min 5. Jadi nggak ada aksennya, nggak ada gradiennya. James. Nomor yang F. Oke? Dicoba dulu deh. Nanti saya akan meminta salah satu mengerjakan di depan supaya bisa ngecek nih jawabannya sama nggak. Caranya udah bener belum? Karena yang F ini beda sendiri bentuknya. Nah ya, coba saya minta, saya pindah ke sini deh. Nih, soalnya sudah saya copy. Kania, yuk kamu kerjain. Di sini bikin annotate ya. Ya, ini saya tulis jawab. Yuk, silakan. Ini F aksen ya. Ya, DX. Mana DX-nya? DX-nya mana? Nah, sama dengan integral dari
integralnya mana? Kania loh. Ya lanjut. Kenapa min 1? Kan ini min 2 Kania. Kania. Nah, yang teliti lo ya. Ya. Terus sama dengan Mm-mm. Serius. Kania min 2. Min 2 diintegralin kok min X sih? Duanya ketinggalan. Nah, oke. C1. Kania, kamu kasih lambang C1. Ya. Kemudian bawahnya Fx sama dengan integral dari sini. Integral dari ini ya. Ini kamu integralin. dx kan ya. Ya. Sama dengan Mm-mm. Mm-mm. X-nya mana? X-nya mana? Yang mana, Mas? Oh, ini X-mu ini. X-nya kayak plus miring-miring. Ya udah terus plus C2 kan? Plus C2, ya kan? Plus X2. Kok plus X2? Plus C2. Ya. Terus baru kamu pakai nih. Untuk X sama dengan 0, nilai fungsinya adalah min 5. Berarti kamu substitusi. Berarti F0 sama dengan ini nulis apa sih? Ke sini ya. Masukkan 0 ke sini. Sama dengan ya. Terus F2 sama dengan 7. Berarti sama dengan 7 pangkat 4 kan ya? Kan F2. Ke sini aja cukup nih, kan ya. Nanti kamu nggak muat buat ini.
F2. Kali 2. Ngapain? X-nya kan 2. Dua C1. Ya kan? C2-nya langsung kamu ganti jadi ini aja. Kok 4? Ini 5. Ya. Oke. Ini sama dengan 7 kan ya, sama dengan 7 ya. Ya udah. C1 sama dengan ini angka 1 loh ya. C1 sama dengan berapa? Gitu bukan, Mbak. 0 ya, ya. Ya udah. Jadi di sini. Jadi nih. Jadi fx sama dengan yang mana fx-nya? Yang ini kan ya. Dari sini sampai sini nih. C1, C2-nya diganti ya. Fx F-nya mana? Kan ya lo. Kan ya, kan ada Fx-nya. Hilang semua kan ya. Jadi nih. Fx sama dengan C1-nya 0, nggak usah ditulis. Langsung C2-nya. Ya, oke, betul. Ya, betul. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Sambil saya copy dulu. Bu, Ya, apa? itu saya kurang bisa baca. Hah? Tulisannya kurang kan ya bisa jelek baca ya? gitu. Kamu mau bilang tulisan kan ya? Enggak gitu. Maaf ya. Enggak gitu, Bu. Nah, maksudnya bisa Yang mananya? dijelasin orang gitu, Bu. Hah? Yang mananya? Yang itu, Kamu Bu, yang sambil habis bikin annotate. Sambil bikin yang annotate. sama dengan 7. Oh. Sorry ya, saya juga nggak bisa nulis bagus. Yang ini bagian ini saya kayak kurang jelas. Oh, ini loh. Nih. Kan ini nih. Untuk X sama dengan 2, fungsi fx bernilai 7. Berarti artinya F2 sama dengan 7. Nah, 2 ini kita substitusi ke sini nih. Oh, berarti 2 pangkat 4 ya. Min 2 pangkat 2 plus 2. Kan ini C1 kali X. X-nya kan 2. Berarti ya 2 kali C1. Kemudian tadi dapat C2-nya adalah min 5 kan. Berarti ini min 5 nilainya adalah sama dengan 7. Gitu? Paham? Paham. Oke. Ya udah ketemu C0-nya. C1-nya sama dengan
Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Ini sambil saya taruh di sini kok apa jawaban Kania tadi. Ini dia. Silakan, apakah ada yang mau bertanya lagi? Bisa ya? Nah, ini pas karena diketahui ada nolnya ya. Kalau enggak nol semua, ini pasti nanti eliminasi kalian. Gitu ya, James? Paham? Paham Bu, saya udah dapet yang sama kok. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan. Udah? Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Udah ya? Kita pindah ke modul lagi. Nah, yang ini nomor 5 intinya sama ya. Nah, sekarang yang nomor ini dulu deh. Nomor 1 apakah yang sudah kalian coba kerjakan? Apakah ada yang sulit? Nomor 1, silakan. Kalau ada pertanyaan nomor 1, ini yang keluar dari Zoom siapa ya, Dava ya? Sebentar Bu, saya cek dulu. Oke, yuk nomor 1 dulu nih. Apakah ada pertanyaan dari soal nomor 1 nih sampai J? Johan, mana Johan? Nanya Johan. Ya, Bu. Kamu nanya, jangan diem aja. Johan. Johan, ada pertanyaan nggak nomor 1 nih? Kamu bisa semua nggak? Belum ngerjain, Bu. Astaga, sudah kudugem. Kamu itu ya. Johan. Sepertinya Amanda, Bu. Aman ya? Oh, Amanda. Oke. Siapa ya? Vincent, kamu mau nanya nomor berapa yang nomor 1 nih? Udah semua belum? Saya belum semua ngerjain, Bu. Yang ini udah. Cara mengintegralkannya gimana nih? Yang nomor IJ. Claudia, nomor IJ gimana caranya? Nomornya saya masih loading, Bu. Hah? Saya masih loading, Bu. Gimana ini tadi saya suruh tanya nggak ada yang tanya. Setelah saya lagi tanya memahami, Bu. baru bingung semua. Aduh, nanti kalau ulangan keluar kayak gini gimana Johan? Aduh. Ini caranya gimana nih kira-kira? Yo. Budi, kalau nanti pas ulangan ketemu soal kayak nomor I dan J, gimana cara mengerjakannya? Budi? Kalau Bu, saya masih bingung, Bu. Kira-kira, coba kamu menebak nih, kira-kira kalau ketemu soal seperti ini, di soal integral, gimana cara mengerjakannya? Bud. Gimana dia? Gimana, Bud? Gimana ya, Bu? Diapain? Saya bingung, Bu. Hah? Bingung? Saya Pegangan? bingung gitu, Bu. Pegangan, biar nggak bingung. Udah? Ini yang kalian integralkan, ini apa, Noel? Yang diintegralin T pangkat 2 min 1 ya? Ya udah, ini yang diintegralin. Diapain tuh? Yuk, Budi, ditebak. Kenapa jadi tinggal T kuadrat min 1? Diapain tuh? Ayo. Difaktorin atau gimana, Bu? Difaktorin, betul. Faktorin ya. Nah, berarti yang T nih. Yang T. Yang J nih, faktorin. Ayo, Budi. Gimana cara memfaktorkan? Yang S pangkat 3 min 8. Yo. Ayo. Ini di limit ada ya? Ya kan? Sama Bu Sri.
Gimana, Bud? Cara memfaktorkan yang atas? Bikin kayak gini aja. Nih, SMP kan kalian belajar kayak gini kan? Nih, pembaginya taruh sini. Kemudian yang dibagi ditaruh sini kan? Ya nggak, Bud? Ingat nggak SMP? Ya, Bu. Terus gimana nih caranya? Kepala dibagi kepala nih. S pangkat 3 dibagi S, jadinya apa, Bud? S pangkat 2, Bu. S pangkat 2. Taruh sini nih hasil baginya, ya nggak? Waktu SMP kan? Nah, kemudian ini kita kali lagi nih ke sini nih. S pangkat 3 min 2S kuadrat. Ya udah, kemudian dikurangkan. Ya nggak? Ingat ya, tuh SMP. SMP-nya siapa ya? Nih dikurang. Berarti hasilnya menjadi ini kan dikurang. Yang atas nggak ada S kuadrat, berarti 0. S kuadrat dikurangi min 2S kuadrat, jadinya plus 2S kuadrat. Min 8 turun lagi nih. Nah, kemudian kepala dibagi kepala lagi nih. 2S kuadrat dibagi S, hasilnya apa, Bud? Plus 2S, Bu. 2S. Nah, kemudian kali lagi tuh. 2S dikali S, 2S kuadrat. Kemudian 2S dikali min 2, berarti min 4S. Kemudian dikurang lagi ya. Nih, dikurang lagi. Jadinya yang 2S kuadrat habis. Nih, coret. Kemudian 0S dikurangi min 4S. Ya udah, 4S. Min 8 turun lagi nih. Nah, bagi lagi kepala, dibagi kepala. Yang 4S dibagi dengan S, hasilnya apa? Plus 4. 4. Nah, kemudian dikali lagi. 4 dikali S ya 4S. Kemudian 4 dikali min 2 ya 8. Nah, ini 0 kan? 0 itu artinya habis dibagi. Nah, ini nanti kalian akan mempelajari bagian ini di polinom ya, nanti kelas 12. Karena nggak sempat di kelas 11 sudah banyak babnya. Nah, kemudian artinya apa? Ini bentuk sederhananya adalah yang ini nih. Nah, ini masukkan ke sana. Berarti hasil baginya adalah kita tinggal mengintegralkan yang S kuadrat plus 2S. Nah, nanti kalau muncul ulangan seperti ini, kalian harus bisa ya. Nih, kalian bagi aja susun panjang. Kemudian hasil baginya apa yang di atas ini hasilnya harus 0 loh ya. Harus habis dibagi. Kalau nggak habis dibagi berarti bukan pemfaktorannya. Jadi nggak boleh. Nah, gitu. Jelas ya? Nanti kalau keluar soal seperti ini, jangan bingung lagi. Oke, sekarang saya lanjutkan ke nomor 2. Yang lainnya pasti udah oke ya. Ini X-nya digabung dulu, naik ke atas jadi pangkat min, baru integralin. Ini juga digabung. Ini dipangkatin 2 aja. Gitu ya. Ini X pangkat min 2 naik ke atas. Dan seterusnya. Oke, udah dicatat? Saya hapus. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Apakah ada pertanyaan nomor 2? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Bu, Ya. yang nomor 2, yang D itu tuh hasilnya tuh yang pakai lon-lon itu. Ya, ya, Bu? betul. Karena U pangkat min 1 ya? Iya, Bu. Ya, Andreas, betul. Ada lagi? Bisa ya? Yang nomor 2. Nah, sekarang saya akan memunculkan soal yang seperti nomor 2. Nih, soal yang ini nih. Nah, ini seperti nomor 2. Tetapi ini juga berarti ini soal seperti ini selalu muncul dimanapun. Berarti dia itu bisa dikerjakan dengan 3 cara nih berarti. Nah, kita lihat contoh soalnya dulu ya. Ini dia. Contoh soalnya nih, bentuknya adalah seperti ini. Integral yang memuat bentuk seperti ini.
maka kita misalkan nih. Yang kita misalkan adalah seakar-akarnya tuh. Nah, ini akarnya juga ikut nih. Kita misalkan. Nah, ini perhatikan. Kita ambil sebagai Y, bukan U lagi ya. Kalau U itu yang hanya di dalam akar ya, yang kita ambil. Kalau yang kita ambil seakar-akarnya, sepangkat-pangkatnya, berarti kita misalin jadi Y. Supaya membedakan aja, supaya kalian nggak keliru. Nah, berarti ini akarnya kita pindah ruas nih, jadi Y kuadrat. Nah, dari sini baru kita langsung kita turunkan kedua ruas. Ini turunan dari Y berarti 2Y dy gitu ya. Kemudian turunan dari X plus 3 adalah 1 dx. Kemudian dari sini kita mau cari nilai X dari sini yang buat disubstitusi ke soal ya. Nah, ini menjadi plus 3-nya jadi pindah ruas jadi min 3. Nah, kemudian kita substitusi ke, jadi ini jenis substitusi, tetapi yang kita ambil sebagai U-nya itu sepangkat-pangkatnya. Jadi kita misalin jadi Y ya. Nah, jadinya adalah, nah ini kita masukkan, X-nya kita ganti jadi Y kuadrat min 3 nih ke sana ya, pangkat 2. Kemudian yang akar ini berubah menjadi Y, ini. Kemudian dx-nya itu berubah menjadi yang ini nih, 2y dy. Nah, ini. Kemudian ini tinggal dikali-kali masuk ya. Nah, kalau sudah dikali-kali masuk, kita tinggal mengintegralkan dalam variabel y. Nah, ya kalau sudah jadi, kembalikan lagi. Nah, seperti itu. Bu. Ya, apa? Itu kita masih pelajari integral tak tentu atau yang tentu? Ini masih tak tentu. Kalau tentu sudah menghitung luas ya, James. Nanti menghitung luas. Nah, integral tentu tuh yang ini di James. Integral. Nih, integral tentu tuh udah ada batas, nggak ada C-nya sama sekali. Oke? Oke, nanti aja Bu, nanti. Iya, nanti aja. Kita ke sini dulu aja. Nah, perhatikan kalau kalian mau mengerjakan memakai yang Bu, kalau saya mengerjakan pakai yang U aja bisa nggak? Boleh. Jadi kita mengambil U-nya adalah X plus 3 ya. X plus 3. Hasilnya juga akan sama. Nah, dari sini kita akan mencari X sama dengan ya. Berarti X sama dengan U min 3 ya. U min 3. Nah, kemudian ini kita integralkan kedua ruas. Berarti DU sama dengan DX ya. DX. Kemudian kita masukkan ke soal kita nih. Berarti integral X-nya kita ganti jadi U min 3. U min 3. Kemudian ini adalah U pangkat setengah ya. Kuadratnya mana? Nah, U pangkat setengah. Kemudian DX-nya berubah menjadi DU. Nah, kemudian ini kuadratkan dulu. Kemudian U pangkat setengah dikali masuk ke dalam. Pasti hasilnya akan sama juga ya. Jadinya adalah integral dari U kuadrat. U pangkat 5/2 ya. 5/2. Nah, kemudian ini menjadi min 6 U pangkat 3/2. Kemudian terakhir plus 9 U pangkat setengah. Nah, kemudian tinggal diintegralin ya, tapi dalam DU. Nah, integralin sekarang. Ini jadi 7/2, 2/7 ya. Tuh sama tuh. Sama hasilnya. Paham ya? Oke. Nah, ini nanti ketemu sama nih. 7/2. Kemudian ini jadi 5/2 ya. Tuh sama tuh. Ini jadi setengah tambah 1. Jadi 3/2. Tuh. Sama ya? Paham? Jadi kalian mau pakai Y, seakar-akarnya boleh. Atau pakai U, yang di dalam akar aja. Paham? Oke. Dah. Sampai ini aja. Integral tentu minggu depan. Pertemuan berikutnya lagi ya. Kita ke soal. Jadi soalnya berarti untuk soal yang tipe ini. Nah, kalian mau pakai U atau pakai yang Y itu boleh silahkan. Nah, yang nomor latihan 2 ini ya.
Ini latihan 2 kan cuma 1 soal doang. Tuh, silakan dicoba dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh di pertemuan berikutnya lagi ya, kalian tanyakan. Atau mau coba sekarang? Kemudian yang nomor latihan 1 ini selebihnya. Silahkan kalian coba. Ini coretannya saya buang ya. Bu, boleh coba yang tadi jawabannya lon itu nggak, Bu? Oh, yang mana? Yang ini? Ya, itu. Ya, James ya. Oke, James. Nih saya pindahkan ke sini, James. Ya, James. Ya, silakan. U-nya sama dengan Amanda belum muncul juga. Nathan? Belum, Bu. Coba saya hubungin. Ya. Apa mati lampu Di dia? atas bukan. Ayo, James. Kamu bikin annotate. U sama dengan yang pangkatnya lebih tinggi. Ada lebih tinggi. Mm-mm. Kubik pangkat 3. Ya. Mm-mm. Tambah 3 plus 1. Ya, terus diturunin. DU. Kamu pakai DU. DU sama dengan Itu sama dengan 3. Mm-mm. Kuadrat. Mm-mm. Maaf, Bu. Amanda Ya. wifi-nya mati. Jadi Oh, belum bisa oke. join. Ya. Ini 0. Mm-mm. DX. Ada DX-nya. Ada DX-nya di sini, James. DX di sini. Oke. Nah, Itu Jangan- dari rumusnya, Bu. karena kita menurunkan variabel X. Nah, baru di bawahnya DX sama dengan DX sama dengan DU per DU per ya ini ya, satu rombongan ini ya. Ya. Ya udah, terus kamu masukin ke sana. Masukkan ke sana. oh, Integral integral ini. Ya. Oh. X kuadrat plus 2 per U plus 2X per U kali DU per DU per 3 ya kuadrat plus ya. Ya udah, ini kan dicoret nih, ya kan? Ini dicoret sama ini. Berarti dia 3 kan? Nah, berarti integral sama dengan integral 1/3 U pangkat min 1. Ya kan? ya. Nah, DU gitu kan? Ya udah, dia menjadi sama dengan 1/3 ln gitu ya. 1/3 ln ln harga mutlak U-nya siapa? Yang ini tadi nih. Kita kembalikan lagi ke sini. X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 1. Udah, tutup kurung.
tambah C. Jangan lupa ya. Nah, udah gini doang. Paham, James? Itu dapat dari mana, Bu? Dapat dari mana, gimana maksudnya? Dari rumus itu. Dari definisi. Betul. Pokoknya untuk pangkatnya -1 diintegralin, itu pasti langsung kalian ubah menjadi ln harga mutlak U. Gitu ya. Paham, James? Oh, ya. Ini definisi. Kenapa? Karena kalau U pangkat -1 diintegralin kan ketemunya 1/0, ya nggak? Ya. Ini kan Jadi tidak, ln maka dia berubah plus. gitu. Ini nggak bisa, nggak ada. Paham, James? Oh, ya, paham. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Nggak ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, soal yang harus kalian coba kerjakan itu adalah tadi nomor sisanya ya. Nomor 3, 4, 5, sampai berapa tadi? 8 ya. Sama latihan 2. Silakan dicoba dikerjakan. Kemudian pertemuan berikutnya lagi silakan ditanyakan bagi yang belum jelas. Kalau tidak